Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu 'anha ba'da dhalika illa halik wa ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nabi Yunus, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Nabi yang tenggelam dan ditelan oleh ikan, kemudian berada di dalam perut ikan. Bukan 1-2 jam, bukan 1-2 hari. Para ulama ahli sejarah dan para pakar tafsir mengatakan adanya perbedaan. Di antara mereka menyebutkan ada yang sampai 40 hari, 40 malam di dalam perut ikan tersebut. Allah menceritakan kisah yang luar biasa ini karena akan ada ibrah berhubungan dengan akhir zaman. Nabi Yunus mustahil dapat bertahan hidup di dalam perut ikan. Tak ada oksigen. Udara yang dapat dihirup, cairan kental yang meliputi seluruh tubuh Nabi Yunus di dalam perut ikan ini beracun dan dapat mematikan. Seharusnya hitungan detik, 90 detik atau 2 atau 3 menit paling lama, Yunus sudah meninggal dunia. Kenyataannya Allah mengabadikan Yunus alaihissalam sebagai kisah nyata ibratan liulil albab. Ibarat Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam musibah kematian yang mengancamnya, bencana yang bisa menghancurkannya. Allah menyebutkan bahwa rahasia terbesar Nabi Yunus di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah sendiri, laula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang sebelumnya banyak berzikir, kuat beribadah, ahli tasbih, ahli tahmid dan takbir, kalaulah bukan dia ahli iman, la labitha fi batnihi, pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu amalan zikir andalannya
yang dia baca berulang-ulang zikir tersebut, dan Allah pun menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Bunyi zikir ini adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus mengulang-ulangi zikir ini dalam perut ikan. Dalam keadaan sujud dia terus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang layak, tidak ada ilah yang pantas untuk diibadahi kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Engkau yang maha suci, aku ini adalah orang yang zalim. Dia ulang-ulangi zikir ini. Kemudian dengarkan hadis Imam At-Tirmidzi. Hadis ini nomor 1818. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya da'a bihi yufraju an. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku sampaikan suatu berita besar tentang amalan yang tidak ada seorang pun di antara kalian mendapatkan petaka sebesar apapun petaka itu. Musibah sehebat apapun musibah itu. Bencana yang dapat menghancurkan, bahaya yang dapat mematikan, sedahsyat apapun ini, dia mengamalkan amalan berikut ini, yufraju anhu, pasti Allah akan selamatkan dia, pasti Allah akan bebaskan dia dari kesempitan masalah, beratnya bencana, beban yang sangat. Maka para sahabat menjawab, faqila lahu bala, mau ya Rasul. Nabi mengatakan doa'u Dhunnun, itu adalah doanya Dhunnun yang dibaca oleh beliau ketika beliau dalam perut ikan. Dhunnun adalah gelar Nabi Yunus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi ini. Gelarnya Dhunnun. Doa'u Dhunnun, dia adalah doanya Dhunnun. La ilaha illa anta subhanaka minadh zalimin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di hadis yang lain Rasul berkata, tidak seorang pun di antara kamu bila dia mendapatkan suatu masalah berat dalam hidupnya atau bencana alam yang dapat menghancurkan dirinya dan keluarganya, hartanya, atau apapun bencana yang datang dari langit, dari bumi, atau dari mana saja, lalu dia membaca doa Dhunnun ini, melainkan Allah pasti akan menyelamatkannya. Tapi kaum muslimin, yuk kita lihat sebentar, Dhunnun itu bagaimana orangnya. Sudah kita sebutkan tadi, dia adalah ahli tauhid, amalnya Masya Allah. Sebelum dia mendapatkan musibah itu, ini Allah langsung memenuhi hajat Yunus agar dia diselamatkan. Allah selamatkan dia. Ini yang jadi masalah berat itu. Orang yang selevel kita dengan amalannya yang acak kadul selama ini, yang waktunya banyak sisa-sisa yang diserahkan untuk Allah, itu pun sholatnya tidak khusyuk, banyak telat waktu, bakhil terhadap hartanya, tidak mau bangkit tengah malam untuk tahajud, malas Senin Kamis, tidak atau sepi dengan zikir pagi dan petangnya, malas baca Quran. Orang yang macam kita, ketika ditimpa bencana, musibah yang berat, dia baca dengan doa-doanya Dhunnun ini, apakah kita berpikir kita akan diselamatkan oleh Allah? Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan, Dhunnun saya selamatkan karena dia ahli ibadah, karena dia punya amal soleh yang banyak. Sebelum kejadian ini, akan sebuah kisah yang kedua, yakni dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah 3 orang lelaki soleh yang terperangkap di dalam gua. Semua kita sudah ma'ruf, sudah puluhan tahun kita mendengarkan kisah ini, tapi ibrahnya ingin saya tajamkan pada hari ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam kisah ini 3 orang lelaki sedang dalam perjalanan, kemudian datang hujan yang sangat lebat, mereka lari, lalu mereka temukan ada celah kecil yang dapat dimasuki satu orang, ternyata di dalamnya gua. Mereka masuk bertiga.
dalam mereka melindungkan diri dari air hujan yang begitu lebatnya di luar, jatuhlah batu. Dan mereka hanya punya celah kecil itu untuk keluar. Akhirnya salah seorang di antara mereka angkat tangan tinggi-tinggi ke langit dan berdoa kepada Allah. Dia sebutkan amalan di masa lalunya yang pernah dia buat. Ya Rabb, jika amalan itu engkau ridhoi dan hamba ada pahala di situ, jadikanlah hamba dengan amalan tersebut selamat daripada bencana ini. Bebaskan kami ya Allah. Maka kuasa Allah waktu itu terjadi, Masya Allah. Sepertiga dari batu itu bergerak, meninggalkan posisinya. Sebesar dan seberat itu kaum muslimin bergerak meninggalkan posisinya dengan kekuatan amal dulu yang dijadikan sebagai wasilahnya. Hamba Allah ini bertawasul dengan amal solehnya agar dia diselamatkan. Bergeraknya pintu celah gua ini. Yang kedua berdoa, ya Rabb, hamba dulu pernah melakukan amalan ini. Bila amalan itu engkau ridhoi ya Rabb, dan ini adalah permohonan hamba. Jika hamba berhak mendapatkan pahalanya ya Rabbi, maka jadikanlah kami selamat dari bahaya yang sekarang ini kami hadapi. Allah pun menggerakkan kembali batu itu kali kedua. 2/3 baru bergerak dari tempatnya. Tapi celah tersebut masih tertutupi sedikit oleh batu ini. Yang ketiga berdoa. Sama doanya dengan amalan yang lain yang pernah mereka buat di masa lalu. Kemudian pintu itu pun, batu itu pun Allah gerakkan seluruhnya dan mereka pun lepas. Ibrah yang kita ambil adalah amal di masa lalu, di masa-masa kita lapang, menyelamatkan kita ketika di masa-masa emergensi, di masa-masa yang sangat berat, di masa-masa yang penuh dengan petaka bencana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tidak sedikit dalam sejarah, dalam lipatan umur dunia ini, orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang amalannya menakjubkan, sementara dia adalah ahli tauhid, disasat genting, disasat di mana semua orang tidak akan mungkin selamat, ternyata Allah menyelamatkan dia berkat ketaatan dan kesolehannya. Lihat Ashabul Kahfi, 309 tahun dalam gua. Akidah mereka yang Masya Allah, amalan mereka yang tidak terjejas dan tidak terbiaskan oleh lingkungan jahiliyah yang mereka hadapi, menjadikan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu bertahan hidup, dan bahkan mereka tidak disentuh oleh perjalanan umur dan waktu. Kaum muslimin yang kami muliakan, perhatikan kisah orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai walinya, karamah-karamah yang terjadi. Ini adalah ekses atau dampak langsung dari kesolehan masa lalu yang mereka punya. Apa hubungan ini dengan kajian akhir zaman kita? Hubungannya adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaq alaih berikut ini, badiru bil a'mal fitanan katita'il lailil muslim yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Yang dikunci dari kalimat ini adalah hadis awal-awal ini. Badiru, makna badiru itu adalah badara. Ketika badara ini dipakai wazannya dengan wazan fa'ala, badara, yang mana isim fi'il amarnya adalah badir atau badiru. Saling berlomba-lombalah dan nampakkan terang-terangan. Saling berpaculah dan jangan peduli apa pandangan orang. Bil a'mal, melakukan amalan-amalan. Saling berlombalah kamu fitanan di masa-masa fitnah. Fitnah ini banyak diartikan. Orang bisa mengartikan berbagai macam arti. Ternyata Rasulullah telah mengunci dalam pengertian beliau wal fitanu bisyam. Yang dimaksud dengan fitan itu adalah yang kaqita'il lailil muslim, adalah apabila fitan itu terjadi di Syam. Maka kamu seluruh yang ada di bumi, sejak fitan itu membara dan terjadi di negeri Syam, Suria, Palestina, Yordania, Lebanon pada hari ini adalah Syam. Apabila kamu menyaksikan fitnah telah muncul di sana, kamu yang ada dimanapun berada, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah, cepatlah kamu beramal sebanyak-banyaknya beramal. Sebab apa? Itu adalah starting, bakal banyak bencana-bencana besar yang akan menyusul.
Sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabda Rasulullah. Kamu akan menghadapi itu zaman nanti. Dan sekarang zaman ini adalah zaman pada periode keempat kaum muslimin. Periode kenabian telah berlalu, periode khilafah telah berlalu, periode kerajaan Islam yang menggigit juga telah berlalu, dan ini periode tanpa khilafah, itu periode keempat. Inilah periode yang paling berat dalam umat Islam. Orang yang hidup pada masa itu akan merasakan lebih berat daripada orang yang hidup di masa sebelumnya. Orang yang hidup di masa yang akan datang akan merasakan lebih berat daripada orang yang hidup di masa ini. Ini pada periode keempat. Pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menghadapi berbagai macam goncangan-goncangan di muka bumi. Bukan hanya pertumpahan darah terjadi di mana-mana, yang semakin masif, peperangan di mana-mana. Bukan hanya itu. Bukan hanya perpolitikan seluruh penjuru bumi. Di tiap-tiap negara kacau, konflik internal dan eksternal pun meningkat tajam. Bukan hanya itu. Bukan hanya masalah ekonomi yang semakin carut marut, kehidupan yang semakin berat. Bukan hanya itu. Tetapi lebih luas daripada itu, bahkan alam pun semakin tidak bersahabat dengan hamba-hamba Allah. Padahal mereka diciptakan awalnya untuk berkhidmat kepada kita. Inilah zamannya di mana kita akan menghadapi berbagai macam petaka yang berat. Salah satu petaka yang terberat yaitu ketika bumi ini mengalami yauma nabtishul batsyatal kubra. Para ahli tafsir mengatakan menjelang kiamat bumi ini akan mengalami hantaman-hantaman meteor yang besar dan berat. Dan Michael Penn menjelaskan, seorang pakar astronom dunia, meteor ini akan dapat menghentikan semua peradaban manusia yang ada di bumi, dan juga teknologi-teknologi yang dicapai oleh manusia akan terhenti secara total. Maka pas kata Nabi, di masa Al-Mahdi muncul, kamu akan kembali ke seperti zaman sekarang. Kamu akan berperang dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan tombak, dengan menggunakan panah, dan kamu akan menunggangi kuda-kuda perang kamu. Dan kamu akan berjalan di atas kaki kamu. Masya Allah kaum muslimin. Maknanya meteor ini akan mengantarkan manusia kepada zaman bahula dulu. Zaman dahulu kala. Dan saat itu kelaparan akan ada di mana-mana. Gelap. Jadi akibat jatuhnya meteor yang besarnya kekuatan meteor itu, hulu ledaknya sampai 1 juta dan 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. La haula wala quwata illa billah. Seandainya jatuh ke laut, maka Michael Penn mengatakan kekuatan ledakan tersebut akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter ketinggiannya. Kalau dia jatuh ke kutub utara atau di kutub selatan, maka kutub itu pun meleleh, lalu air laut naik 7 meter forever, selama-lamanya. Maknanya negara-negara yang kota-kota besarnya banyak dibangun di tepi pantai akan tenggelam. Banyak terjadi penenggelaman bumi. Kemudian subhanallah, Rasul mengatakan akibat ledakan meteor itu terjadilah dukhon besok harinya. Dan dukhon itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Karena disebutkan dukhon, maka yang paling tepat adalah prediksi ketiga, jatuhnya di darat. Jatuhnya di darat meteor tersebut kaum muslimin. Kalau jatuhnya di darat, ledakan yang begitu dahsyat terjadi, bumi ini semacam digalinya, kemudian dilepaskannya ke udara. Partikel-partikel daripada debu bumi ini yang membumbung ke udara menjadi debu yang sangat tebal, panas, dan sangat mematikan. Membungkusi bumi ini. Sehingga bumi hanya dalam 40 hari 40 malam sangat banyak terjadi kematian global di seluruh dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ancaman meteor ini dalam hitungan tahun-tahun kita ke depan sudah diperkirakan oleh NASA Amerika Serikat. Karena bumi kita tepat pada saat ini di tengah-tengah arus sungai meteor. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bencana kelaparan, kematian yang terjadi di mana-mana, dan uniknya banyaknya orang-orang kafir pada masa itu kata Rasulullah yang berubah bentuk mereka. Kulit mereka meletup-letup. Dari hidung mereka keluar asap, dari telinga mereka keluar asap. Dari lubang dubur mereka dan dari mulut mereka, bahkan dari mata keluar asap. Dan mereka yang hidup menjadi zombie-zombie yang menakutkan. Sementara orang beriman, dalam surat Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, orang beriman Allah jadikan mereka hanya seperti orang yang terserang flu dengan demam saja.
karena amal soleh mereka, karena iman mereka, Allah lindungi mereka. Orang kafir atau orang beriman tapi banyak dosa maksiat, tipis minim amal solehnya, dia tidak akan selamat. Nah, pada masa itu orang beriman banyak berdoa kepada Allah, mohon keselamatan. Allah akan mengulangi sejarah kisah Yunus dalam perut ikan, gelap selama 40 hari 40 malam, dengan kisah dukhon yang menyelimuti bumi 40 hari 40 malam, kata Rasulullah, di mana udara itu dapat mematikan. Kamu dekatkan telapak tangan kamu ke arah wajah, kamu tidak akan mampu melihat apa-apa, saking tebalnya. Matahari tidak akan bisa menembus permukaan bumi kita. Panas, seluruh macam mikroba, virus-virus, kuman-kuman berterbaran kemana-mana. Kelaparan yang tidak terkira-kira. Ketika matahari mulai nampak, kabut itu mulai tersingkap, manusia sudah melihat banyak tanaman-tanaman yang hangus dan mati di bumi ini. Banyak bangkai-bangkai berserakan di mana-mana. Wahai hamba-hamba Allah, inilah starting daripada bencana-bencana terberat sampai Dajjal keluar. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan perkara yang kita sebutkan ini bukanlah perkara sesuatu yang lama. Insya Allah Ta'ala kita akan lihat dalam waktu yang sangat dekat. Hanya Allah yang tahu. Kita akan lihat dan kita berlindung kepada Allah. Kalau sahabat Ibnu Abbas saja menyangka itu terjadi di zaman mereka, seperti pernyataan Ibnu Abi Mulaikah dengan sanadnya sampai kepada Jarir. Apa kata Ibnu Jarir? Sanad ini jayyid. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ibnu Abbas berkata, saya tidak dapat tidur satu malaman suntuk ini. Kenapa, kata muridnya Ibnu Abi Mulaikah? Sebab saya dengar dari sahabat saya mengatakan mereka melihat lintasan meteor. Maka berarti besok akan terjadi dukhon. Maka saya menyangka inilah dia dukhon yang dijanjikan setelah jatuhnya meteor. Coba lihat level sahabat saja menyangka itu akan terjadi di zaman mereka. Sementara tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah tentang akhir zaman terjadi di zaman kita. Kalau sahabat menjadi begitu dahsyat amalan mereka, tidak tanggung-tanggung ketika hidup ini mereka habis-habisan mempersiapkan amalan mereka untuk kehidupan akhirat. Sementara itu terjadinya justru 14 abad lebih setelah mereka meninggal, yaitu di masa kita. Harusnya kaum muslimin kita yang lebih layak bersiap-siap dibandingkan mereka. Kita yang harusnya lebih layak mempunyai keyakinan daripada mereka. Lalu sejauh mana persiapan kita tentang amal soleh? Tentang kasus Syam, sudah 5 tahun berjalan sampai hari ini. Berapa orang di antara kita yang bangkit di tengah malam untuk tahajud? Berapa orang di antara kita yang mampu mengkhatamkan Al-Quran? Kalau tidak bisa dalam 1 minggu 1 kali, minimal 10 hari 1 kali khatam Quran. Jika tidak mampu minimal sekali, dan ini standar yang paling jauh, yaitu 1 kali dalam 1 bulan. Lalu bagaimana dengan kita? Wahai orang-orang yang akan menghadapi petaka dan bencana yang berat, amal solehlah yang mampu melindungi kita. Sebagaimana kita sadar di alam kubur besok, hanya amal soleh yang setia melindungi dan mendampingi kita. Dan kita sadar di padang mahsyar kita tidak punya apa-apa selain daripada amal soleh. Amal soleh dan sedekah yang kuat. Hanya inilah yang akan menjadi benteng yang terbaik, benteng yang paling sempurna. Wahai hamba-hamba Allah, maka apakah persiapan kita? Waktu sudah tidak semakin lapang lagi buat kita semuanya. Semoga hamba-hamba Allah yang mendengarkan uraian ini segera terpancing dengan hadis Nabi, berlomba-lombalah kamu. Berlomba-lombalah. Terang-terangan juga tidak apa-apa. Kalimat badiri itu ada makna terang-terangan sekaligus. Terang-teranganlah kamu, berlomba-lombalah dalam melakukan amal-amal soleh. Wahai hamba Allah yang memuliakan, bukan berarti kita menghentikan aktiviti duniawi kita. Tidak, teruskan saja. Akan tetapi ukhrawi adalah target utama daripada dunia yang kita dapatkan. Mindsetnya dirubah. Setelah mendengarkan uraian ini, mindsetnya dirubah. Saya hidup adalah untuk akhirat. Ini adalah batu loncatan saya untuk kehidupan bahagia saya di kampung halaman saya. Maka yuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam seluruh amal soleh apapun, termasuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila tiba waktunya nanti, termasuk berjihad di jalan Allah, menyelamatkan bumi pertiwi ini, bumi tercinta ini, dan selalu melindungi kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia kita dari serangan para musuh-musuh agama Allah yang akan datang insyaallah taala. Na'udzubillah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibarat kaum muslimin yang kami muliakan, CIA atau CIA, Badan Intelijen Resmi Amerika Serikat, telah mengumumkan sesuatu fakta yang mereka tidak menyukainya, tetapi pada kenyataannya ini sudah tidak lagi bisa disembunyikan. Apa pernyataan mereka? Tahun 2020 peta perpolitikan di bumi ini akan berubah secara drastis. Bumi ini akan kembali jatuh ke dalam pangkuan dan peradaban baru yang telah terbukti ribuan tahun pernah memegang dan memimpin dunia, yaitu khilafah Islamiyah. Sebagaimana para ahli-ahli dan pakar intelijen Rusia juga menyebutkan temuan mereka yang sama, bahwa bumi dari 2020 ke atas akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Maknanya khilafah itu tidak akan tegak kaum muslimin sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan terlebih dahulu Dajjal. Dan itu di tangan Isa alaihissalam. Setelah itu lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan seluruhnya, barulah khilafah itu kembali wujud, yakni janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Bumi ini akan dibungkus oleh ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, tapi jumlah manusia sangat sedikit yang tersisa hidup, dan yang paling langka itu adalah kaum lelaki. Jumlah manusia saat itu 1 laki-laki 50 kaum wanita. Jika waktu begitu dekat, maka Bapak Ibu, jika seandainya, dan kita tidak akan percaya dengan ramalan apapun sampai kita melihatnya. Rasulullah menyebutkan dalam istilah kita nubuat, yaitu berita-berita besar akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ini disebut dengan nubuat. Sementara orang yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran ataupun hadis disebut itu ramalan. Kita haram mempercayai ramalan apapun. Tetapi nubuat wajib diimani. Namun memastikan nubuat itu dengan kondisi real yang terjadi, tidak dapat kecuali betul-betul sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh nubuat itu. Baru kita mengatakan inilah dia maksudnya, inilah yang pasti itu. Umpamanya Nabi menubuatkan kemunculan Al-Mahdi menjelang Dajjal umpamanya, baru kita percaya setelah Al-Mahdinya keluar. Ya, maksudnya itu hadisnya kita percayai, ilmunya kita imani, akan tetapi bahwa sesuai dengan kenyataannya apabila sudah betul-betul terjadi. Begitu juga jatuhnya meteor yang melumpuhkan semua teknologi kita di muka bumi. Setelah jatuh meteor baru kita mengatakan inilah dia meteornya. Bukan meteor yang jatuh di Siberia dulu pada tanggal 15 Februari 2013. Ini memang meteor juga yang pertama jatuh. Disusul oleh meteor kedua yaitu di Argentina tanggal 14 April. Kemudian meteor yang ketiga di 2013 juga yaitu di Los Angeles pada tanggal 7 November. Bukan meteor itu, meteor yang dimaksud yang Allah sebutkan juga dalam surat Ad-Dukhan, dalam surat Al-Muluk, dalam surat At-Tur, yaitu dukhan yang menyebabkan seluruh teknologi di muka bumi ini musnah. Banyak manusia meninggal dunia dan orang-orang kafir berubah bentuk menjadi jelek dan menakutkan, serta orang-orang beriman mengalami kelaparan di mana-mana. Kaum muslimin, apabila itu terjadi, baru hadis itu nubuat Nabi kita yakini inilah dia. Sebelum itu terjadi, cukup bagi kita mengilmui dan meyakininya, namun mencocokkan hadis itu dengan realita setelah realita itu terjadi. Itu akidah kita. Tapi pernyataan orang CIA tadi atau pernyataan intelijen Rusia itu tidak akan kita yakini sedikit pun sampai betul-betul kita lihat nanti kenyataannya. Sudah muncul Imam Mahdi? Apakah sudah terbunuh Dajjal? Apakah Nabi Isa sudah turun? Apakah Ya'juj Ma'juj sudah lepas dan mati semuanya? Baru kita percayai khilafah tegak. Kalau ini hanya sekedar isu-isu yang dinaikkan ke permukaan. Namun mereka berbicara dengan standar-standar ilmiah yang mereka punya. Seperti NASA Amerika mengumumkan bahwa 2013 sampai 2016 bumi kita akan mengalami serangan meteor lebih dan kurang 1.300-an meteor. Mereka membicarakan itu menurut perkiraan dan standar ilmiah yang mereka miliki, serta peralatan-peralatan canggih yang mereka kuasai. Bagaimana? Apakah kita wajib risau dan rusuh? Tidak perlu. Karena seluruh kita sudah berjalan di atas takdir yang telah Allah tetapkan. Cukuplah bertawakallah kepada Allah, serahkan diri, perbanyak amal soleh. Ini yang paling benar. Perbanyak amal soleh, tidak ada yang lain. Baik kaum muslimin, semoga
himbauan saya agar kita semua saling berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, tidak diabaikan dan tidak disia-siakan. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi biladi Syam. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi jaziratil Arab. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi duwalil Khalij. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi biladi Khurasan. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi al-Afariqah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi syarqi Asia. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi gharbi Asia. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Amerika wa fi Aruba. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli zamanin wa makan, fi kulli qatrin min aqtari ardika ya rabbal alamin. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma zalzil a'daika a'da ad-din alladhina i'tadaw wa 'adaw 'ala al-islam wal muslimin fa anta waliyuna ya rabbal alamin. Anta waliyuna, ilaika tawakkalna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.